Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ke-6 ini membahas tentang sebaran normal. Contoh peubah acak kontinu antara lain, misalkan di sini bobot 100 orang, peubah acak-acaknya adalah bobot, kemungkinan nilainya bisa 45,1, 78 dan sebagainya. Atau mungkin lama yang diamati adalah lama waktu belajar, peubah acak adalah jam, kemungkinan nilainya bisa 7 jam, 5,2 jam, sebagainya. Atau mungkin juga uang untuk jajan dalam Rp1.000 gitu ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah mengukur waktu antar kedatangan. Di sini waktu antar kedatangannya bisa 0, bisa 1,3 menit, 2,78 menit, dan lain-lain ya. Fungsi kepekatan peluang. Untuk peubah acak X yang kontinu, nama fungsinya adalah fungsi kepekatan peluang. Perhatikan gambar di sini, ini adalah fungsi kepekatan peluang, jadi fungsinya berbentuk suatu kurva begitu ya. Kemudian ada nilai X-nya, kemudian ada nilai Fx-nya. Jadi Fx ini merupakan formula matematika. Kemudian titik-titik sepanjang garis kurva yang warna biru itu adalah nilai X dan nilai Fx-nya. Dan harap hati-hati di sini, berhati-hati bahwa Fx ini bukan peluang. Kemudian sifatnya luas area di bawah kurva ini nilainya 1. Jadi luasan di bawah kurva yang warna biru ini dengan sumbu X itu luasannya bernilai 1. Kemudian dapat diintegralkan untuk mendapatkan peluang pada area tertentu. Misalkan di sini ingin mengetahui berapa peluang X di antara C sampai D. Jadi yang warna area arsir kuning itu adalah luasan ya, ini adalah luasan yang menunjukkan peluang X nilainya di antara C sampai D. Perlu diingat bahwa peluang ini adalah area di bawah kurva. Sebaran peubah acak kontinu ini ada bermacam-macam, antara lain di sini seragam, normal, gamma, eksponensial. Pada kuliah kali ini yang dibahas antara sebaran normal. Kenapa sebaran normal ini penting? Karena banyak digunakan untuk deskripsi berbagai proses fenomena yang kontinu. Kemudian dapat digunakan untuk mendekati sebaran peubah acak diskrit. Sebagai contoh, misalkan nanti ini digunakan untuk mendekati sebaran binomial. Basis untuk inferensia statistik. Sebaran normal ini bentuknya dia seperti lonceng atau bell shape dan simetrik, sehingga posisi dari min, median, dan modusnya itu sama, terletak di satu titik. Kemudian nilai X-nya ini dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sifat sebaran normal, luas area di bawah atau di atas mu itu sebesar 0,5. Jadi kalau ini mu-nya ini membagi separuh, yang bagian kiri ini luasannya 0,5, yang bagian kanan juga 0,5. Kemudian luas area atau peluang antara mu plus minus 1 sigma itu sekitar 0,68. Kemudian peluang antara mu plus minus 2 sigma ini sekitar 0,95. Dan peluang antara mu plus minus 3 sigma itu lebih dari 0,99. Sebagai ilustrasi, misalkan tes AQ pada mahasiswa baru
ini menyebar normal dengan mu 100 dan sigmanya sama dengan 15. Maka di sini dinotasikan sebagai X tilde gitu ya. Normal ini menunjukkan mu-nya dan ini menunjukkan simpangan bakunya. Ada juga kadang-kadang ini menunjukkan ragamnya. Tidak masalah, yang penting ada kesepakatan ya. Maka di sini 68% skor AQ akan berada pada mu plus minus sigma. Jadi masukkan nilainya 100 plus minus 15. Maka di sini nilainya kisarannya 85 sampai 115. Kemudian 95 skor akan berada pada mu plus minus 2 sigma. Kalau dimasukkan nilainya ini antara 70 sampai 130. Kemudian 99,7% akan berada pada mu plus minus 3 sigma. Nilainya berada di antara 55 sampai 145. Jadi semakin besar sigmanya, bisa dilihat nilai kisarannya ini semakin lebar ya. Kalau ini 1 sigma 85 sampai 115, kalau 2 sigma 70 sampai 130. Fungsi kepekatan normal itu dinyatakan sebagai fx sama dengan 1 per sigma akar 2V dikalikan E pangkat minus setengah X minus mu per sigma dipangkatkan 2 untuk nilai X nya di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian V saya rasa udah tahu, yaitu 3,14 berapa ya. E ini adalah eksponensial, nilainya 2,7 berapa. Nah, parameter dari sebaran normal ini ada dua, yaitu apa? Mu dan sigma. Nggak perlu dihafal ya. Untuk notasi biasanya dinyatakan seperti ini, X menyebar, ada tanda tilde normal, kemudian ada nilai mu dan sigmanya. Misalkan di sini X menyebar normal, mu-nya 40, simpangan bakunya 1. Kemudian ini X menyebar normal, nilai tengahnya 10, sigmanya 5. Ini adalah X menyebar normal, nilai tengahnya 50, sigmanya 3. Nah, ini adalah efek bermacam-macam parameter mu dan sigma pada sebaran normal. Perhatikan ini ada sebaran normal A, ada B yang warna biru dan C yang warna pink di sini. Perhatikan di sini mu A dan mu B itu sama posisinya di sini. Sedangkan mu C-nya di sini, jadi dia mu A dengan mu B ini nilainya lebih kecil dari mu C. Sedangkan ragamnya, perhatikan ragam A yang merah ini keragamannya sama dengan ragam C ya, dan nilainya ini lebih besar dibanding kalau ragam B ini keragamannya lebih kecil. Nah, perlu diketahui bahwa tadi untuk menentukan peluang itu merupakan luasan di bawah kurva ya. Sehingga kalau menggunakan luasan ini, karena pembacaan kontinu ini menggunakan integral. Karena sebaran normal ini bermacam-macam nilai mu dan sigmanya ya, maka di sini apakah benar bahwa setiap sebaran ini memerlukan tabel sendiri-sendiri gitu ya, sehingga tabelnya tak berbatas. Perhatikan dulu tentang sebaran normal baku. Jadi kalau ini ada suatu sebaran normal, nilai tengahnya mu, kemudian simpangan bakunya ini sigma ya. Kemudian kalau dilakukan suatu transformasi Z ini adalah nilai X dikurangi mu dibagi sigma ya. Maka Z ini akan mempunyai sebaran normal, nilai tengahnya 0, kemudian sigmanya sama dengan 1. Nah, jadi bentuk sebarannya tetap, hanya sekarang pusatnya ini menjadi 0 dan sigmanya ini sama dengan 1.
Sehingga untuk sebaran normal yang berbagai macam nilai mu dan sigmanya, ini hanya cukup butuh satu tabel. Sekarang bagaimana menentukan peluang? Gunakan tabel sebaran normal yang kumulatif yang terdapat pada e-book. Memang ada beberapa tabel sebaran normal, tapi saya sarankan gunakan tabel sebaran kumulatif yang mudah penggunaannya. Misalkan di sini ingin ditentukan berapa peluang Z lebih kecil sama dengan 1,96, maka di sini buka dulu tabel pada e-book, kemudian carilah pada titik 1,96. Jadi di sini dicari ketemu 1,9 dan desimalnya yang keduanya di sini ketemu, cari 0,06, kemudian tariklah di sini. Ini adalah nilai peluang Z lebih kecil dari 1,96. Peluangnya adalah 0,975, atau dapat juga dinyatakan sebagai bahwa Z 0,975 itu sama dengan 1,96 ya. Jadi ini menyatakan titik Z-nya. Ini adalah Z, ini adalah titik Z-nya yang mempunyai peluang 0,975. Berikut ilustrasi standarisasi. Misalnya diketahui suatu sebaran normal dengan mu-nya 5, sigmanya 10, kemudian ingin dicari berapa peluang X di antara 5 sampai 6,2. Pertama, lakukan dulu standarisasi untuk 5 ini, yaitu Z1 sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. X nya 5 dikurangi 5 dibagi 10, hasilnya 0. Kemudian yang untuk titik X sama dengan 6,2, caranya sama. Ini diperoleh titik Z nya adalah 0,12. Maka di sini peluang X di antara 5 sampai 6,2 itu sama dengan peluang Z di antara 0 sampai 0,12. Ini adalah luasan area pada sebaran normal baku. Terus bagaimana mencari peluangnya? Di sini untuk peluangnya berarti peluang Z di antara 0 sampai 0,12 ini nyatakan sebagai peluang Z lebih kecil 0,12 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 0 ya. Jadi peluangnya sampai 0,12, Z lebih kecil sampai 0,12 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 0. Kemudian lihatlah tabel sebaran normal baku. Perhatikan di sini untuk mencari peluang pada titik 0 itu peluangnya adalah 0,5 ya. Sedangkan pada titik 0,12 itu peluangnya adalah 0,5478. Maka di sini peluang Z antara 0 sampai 0,12 itu adalah 0,0478. Area yang terakhir ini merupakan peluangnya. Ilustrasi lain, tentukan peluang X di antara 3,8 sampai 5. Jadi area yang dicari ini adalah area yang warna kuning ya. Di sini cari dulu skor Z-nya untuk 3,8. Ini skor Z-nya adalah minus 0,12. Kemudian untuk Z yang Z X yang 5, ini Z-nya adalah 0. Ini adalah sebaran dari normal bakunya. Berarti peluangnya ini sama dengan peluang Z di antara minus 0,12 sampai 0. Kemudian dengan cara yang sama, melihat tabel sebaran normal baku,
akan diperoleh peluangnya adalah 0,5 dikurangi 0,4522, hasilnya adalah 0,0478. Ilustrasi yang lain, tentukan peluang X di antara 2,9 sampai 7,1. Ini ya ilustrasinya, gambarnya. Yang warna kuning ini yang dicari luasannya, dicari peluangnya. Pertama, tentukan dulu nilai Z-nya. Untuk 2,9 ini nilai Z-nya adalah minus 0,21, sedangkan untuk yang 71 nilai Z-nya adalah 0,21. Maka ini adalah luasan pada sebaran normal baku yang akan dicari peluangnya. Sehingga di sini peluang X di antara 29 sampai 71 sama saja dengan peluang Z di antara minus 0,21 sampai 0,21. Kemudian dicari di tabel peluang Z lebih kecil 0,21 ini. Kemudian peluang Z lebih kecil sama dengan 0,21, 0,5832, dan kalau dikurangkan hasilnya adalah 0,1664. Ilustrasi yang lain, berapa peluang X lebih besar sama dengan 8? Yang dicari adalah ini ya, yang daerah X lebih besar 8. Pertama, tentukan dulu nilai Z-nya, yaitu diperoleh 0,3. Kemudian ini adalah luasan atau peluang pada sebaran normal baku yang akan dicari. Sehingga peluang Z lebih besar 8 sama dengan peluang X lebih besar 8 sama dengan peluang Z lebih besar 0,3. Dan ini sama dengan, karena tandanya lebih besar, buat tabelnya dalam bentuk lebih kecil sama dengan ya, supaya mudah mencarinya. Jadi sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 0,3. Kalau dicari peluangnya di sini adalah 1 dikurangi 0,6179, hasilnya adalah 0,3821. Ilustrasi yang lain, berapa peluang X di antara 7,1 sampai 8? Perhatikan di sini yang dicari adalah area yang diarsir kuning ini. X-nya di antara 7,1 sampai 8. Tekniknya sama, cari dulu nilai Z-nya. Untuk yang X 7,1 nilai Z-nya adalah 0,21. Untuk yang 8 ini nilai Z-nya adalah 0,3. Ini adalah luasan pada sebaran normal bakunya sama. Nah, kemudian mencari peluangnya di sini, peluang X di antara 7,1 sampai 8 sama dengan peluang Z di antara 0,21 sampai 0,3. Kalau diuraikan sama dengan peluang Z lebih kecil 0,3 dikurangi peluang Z 0,21. Ini peluangnya untuk lebih kecil dari 0,3. Kemudian ini peluang untuk Z lebih kecil dari 0,21. Kalau dikurangkan hasilnya adalah 0,0347. Berikut ilustrasi penerapan tentang waktu perjalanan. Misalkan untuk membantu seorang dalam merencanakan perjalanan menggunakan pesawat, suatu lembaga riset ini melakukan suatu penelitian. Rata-rata perjalanan dari Jakarta ke Jogja pada pukul 17 ini memerlukan waktu 51 menit dengan simpangan baku 10 menit. Diasumsikan waktu perjalanan ini dapat didekati dengan sebaran normal. Tentukan proporsi perjalanan yang memerlukan waktu antara 50 sampai 55 menit. Jadi untuk menjawab soal tadi, lebih dulu sebaiknya gambarlah area yang akan dicari peluangnya, kemudian ubahlah batasnya ke dalam Z, kemudian tentukan peluangnya menggunakan tabel peluang normal baku.
Di sini berarti harus tentukan dulu nilai Z-nya, yaitu untuk yang 5 itu diperoleh Z-nya 0,4. Untuk yang X-nya 50, ini nilai Z-nya adalah minus 0,1. Ini yang dicari peluangnya pada tabel bilangan Z. Maka peluang X waktu perjalanan di antara 50 sampai 55 menit itu sama dengan peluang Z di antara minus 0,1 sampai 0,4. Kemudian dicari peluangnya, di sini diperoleh 0,1942. Artinya di sini 19,4% dari perjalanan yang memerlukan waktu antara 50 sampai 55 menit. Ilustrasi yang kedua tentang Pepzone. Pepzone ini menjual suku cadang dan perlengkapan mobil, termasuk oli motor multigrade. Ketika stok oli ini turun menjadi 20 galon, pesanan pengisian dilakukan. Manajer toko khawatir penjualan akan hilang karena kehabisan stok saat menunggu pesanan pengisian ulang tersebut. Diketahui dari pengalaman sebelumnya bahwa permintaan oli ini menyebar normal dengan rata-rata 15 galon dan simpangan baku 6 galon. Sehingga kasus ini, Pepzone ini dapat diringkas bahwa X itu menyebar normal dengan nilai tengah 15 dan simpangan bakunya ini 6. Manajer ingin mengetahui besarnya peluang kehabisan stok, artinya berapa peluang X lebih besar dari 20. Pertama-tama hitung dulu nilai Z-nya, yaitu 20 dikurangi 15 per 6 diperoleh 0,83. Kemudian menentukan peluang X sebesar 20 sama dengan peluang Z lebih besar dari 0,83 sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih kecil sama dengan 0,83. Kemudian cari peluangnya. Ini diperoleh peluangnya adalah 0,2033. Masih lanjut ilustrasi untuk Pepzone. Bagaimana hubungan nilai Z ini dengan nilai X? Jika manajer Pepzone ini menginginkan peluang kehabisan stoknya tidak lebih dari 0,05, berapa banyak oli yang harus dipesan ulang? Permasalahan ini dapat diformulasikan sebagai berikut. Jadi kalau ini adalah sebaran normalnya, kemudian ini yang diinginkan Pepzone ini luasannya di sini adalah 0,05. Kemudian yang ingin dicari adalah nilai X-nya ya. Nah, kalau pada tabel normal yang dicari ini adalah Z-nya dulu, baru kemudian bagaimana untuk mencari nilai X-nya. Misalkan di sini Z 0,5 ini adalah menunjukkan nilai Z yang memotong ekor sebaran normal yang punya area luas sebesar 0,05. Cara menggunakan tabel sebaran normal bakunya di sini adalah carilah 0,95 ya. Di tabel normal ini cari dulu peluangnya yang sekitar 0,95. Kemudian tariklah garis untuk mencari nilai Z 0,05. Nah, di sini adalah karena tidak ada persis yang sama 0,95, maka nilai Z ini dirata-ratakan antara 1,64 dan 1,65, sehingga Z 0,05 ini adalah 1,645. Kemudian untuk menentukan nilai X-nya, gunakan formula ini. Jadi X itu adalah sama dengan mu ditambah Z yang diperoleh tabel tadi 0,05 dikalikan dengan sigmanya.
Masukkan nilainya yang untuk Pepson tadi, diperoleh di sini 24,87. Artinya banyaknya oli yang harus dipesan itu sebesar 24,87 agar peluang kehabisan stok paling besar itu 0,05. Karena banyaknya galon ini merupakan bilangan bulat, maka banyaknya oli yang dipesan sebanyak 25. Ilustrasi yang ketiga tentang Komputer Jaya. Komputer Jaya ini memproduksi dan menjual komputer. Bagian penjualan ini melakukan evaluasi manajemen, ingin menentukan apakah volume penjualan tahunan, yaitu jumlah unit yang terjual oleh seorang wiraniaga, itu mengikuti sebaran normal. Contoh acak sederhana diambil dari 30 orang penjual dan jumlah unit yang terjual sebagai berikut. Data ini mempunyai rataan 71 dan simpangan bakunya 18,54. Bagilah sebaran ini dalam 6 bagian dengan peluang yang sama. Jadi kalau ini ada sebaran normal, ini ingin dibagi menjadi 6 bagian, ya. Masing-masing luas bagiannya ini adalah 0,1667. Sekarang bagaimana menentukan batas-batasnya? Sebagai ilustrasi, menentukan nilai X yang mempunyai peluang 5/6. Jadi posisinya di sini yang mencari. Peluang 5/6 ini adalah sama dengan 0,833. Carilah titik Z 5/6 pada area atau peluang tabel, ya. Jadi cari peluang Z lebih kecil dari Z 5/6 yang peluangnya ini 0,833. Nah, titik Z-nya ini kalau dilihat tabel nilainya adalah 0,955. Maka titik X-nya itu adalah mu-nya yaitu 71 ditambah dengan titik Z-nya 0,955 dikalikan dengan simpangan bakunya. Maka titik Z-nya ini adalah 088,7057, ya. Nah, dengan cara yang sama nanti bisa dicari untuk X pada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, ya. Ini adalah titik X 4/6, ini adalah titik X 3/6 atau mediannya, ya. Ini adalah X 2/6 dan ini adalah nilai untuk X 1/6. Berikut beberapa soal latihan untuk sebaran normal. Selamat berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.